Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serin Stania Ananda, NIM 2018 05100038. Nah, saya akan menjawab soal mengenai pengambilan keputusan tentang soft system methodology. Soal yang pertama yaitu mengenai perbedaan antara soft system methodology dengan hard system. Nah, hard system merupakan menyatakan bagaimana menyelesaikan problem di dunia nyata yang telah terdefinisi dengan baik. Hard system juga cenderung menekankan pada hal-hal yang dapat diukur dengan kriteria yang objektif, dapat mengisolasi dan mengontrol variabel, serta dekomposisi top-down dari sistem menjadi subsistem. Sedangkan soft system sendiri merupakan metode sistematis pengembangan sistem informasi dengan menggunakan pendekatan yang struktur untuk memahami suatu masalah, membangun model konseptual, mendapatkan kelayakan dari perubahan yang diinginkan, serta mengimplementasikan belajar bagaimana untuk mengatasi problem di dunia nyata yang belum terdefinisi dengan baik. Karena tadi hard system merupakan yang sudah terdefinisi masalahnya, namun kalau soft system ini belum terdefinisi. Ide dasar dari pemikiran soft system sendiri merupakan konsep yang digunakan sebagai cara untuk menyelidiki ke dalam dunia yang dipersepsikan. Ide-ide sistem ini berdasarkan konsep keseluruhan di mana suatu organisasi dapat dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Nah, soft system metodologi adalah sebuah metodologi yang menetapkan prinsip-prinsip untuk penggunaan metode yang memungkinkan dilakukan dalam situasi permasalahan yang tidak struktur, di mana pemeliharaan hubungan setidaknya sama pentingnya dengan pencarian tujuan dan menjawab pertanyaan tentang apa yang harus kita lakukan. Nah, manfaatnya dari soft system metodologi yaitu bisa meningkatkan pemahaman secara holistik dari pihak-pihak yang dieksplorasi terhadap kasus yang dihadapi. Lalu juga bisa penggunaan soft system ini membuat proses pembelajaran dapat dibagikan kepada semua pihak yang terlibat. Dan juga proses inovasi dalam penyelesaian masalah dapat dieksplorasi bersama-sama, sehingga melahirkan banyak alternatif solusi yang baru. Nah, peran soft system sendiri, yang pertama ada soft system metodologi sebagai scientific approach atau pendekatan ilmiah. Soft system metodologi merupakan metodologi penelitian yang lebih cenderung kepada sintesis dibandingkan analisis. Dengan secara terus-menerus mencari keseimbangan terbaik antar elemen permasalahan yang sering digunakan dengan membuat rekayasa sosial atau rancang bangun. Nah, yang kedua juga soft system metodologi sebagai applied managerial approach atau pendekatan pelaksanaan manajerial. Dalam soft system metodologi manajemen berarti proses menjaga hubungan yang seimbang atau maintaining balanced relationship. Pada pelaksanaannya, suatu organisasi bisa saja gagal dalam mengadopsi sistem thinking ini. Soft system metodologi juga merupakan metodologi yang sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan manusia. Saya akan menjelaskan mengenai MADM atau yang disebut Multiple Attribute Decision Making. MADM ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Nah, inti dari MADM ini apa ya? Yaitu untuk menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif yang sudah diberikan. Ada 3 pendekatan untuk mencari nilai bobot atribut, yaitu yang pertama pendekatan subjektif, yang kedua objektif, dan yang ketiga merupakan integrasi atau gabungan antara subjektif dengan objektif. Ada beberapa contoh penelitian yang telah menggunakan tools MADM ini. Yang pertama, ada analisis MADM berbasis fuzzy untuk alternatif pemilihan rumah yang dilakukan oleh Adeline pada tahun 2007. Lalu juga ada penelitian yang berjudul Implementasi Metode Attribute Decision Making untuk menentukan kawasan penanaman bakau oleh Aridayanti Arifin pada tahun 2016. Dan penelitian juga yang berjudul Penerapan Multiple Attribute Decision Making atau MADM dengan metode Simple Additive Weighting untuk pemeringkatan kerentanan keamanan website yang dilakukan atau diteliti oleh Rizal Munadi pada tahun 2018. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penelitian yang dilakukan Rizal Munadi ini.
mengenai pemeringkatan kerentanan keamanan website. Apa ya hubungannya antara MADM dengan kerentanan website? Seperti yang kita tahu, website itu dibangun atau dibuat sebagai jendela informasi elektronik yang menyediakan informasi tentang pendidikan tinggi atau apapun itu. Namun, adanya celah keamanan pada website berpotensi untuk dieksploitasi bagi kriminal teknologi informasi. Sudah banyak contohnya, data kita bocor yang ada di website itu, makanya itu kita menggunakan sistem ini. Hal seperti ini tuh lazim terjadi dan pemantauan terhadap keamanan suatu website. Umumnya kurang menjadi perhatian yang serius dan dilakukan secara berkelanjutan. Hal seperti ini yang memungkinkan terjadinya penyerangan terhadap website itu. Nah, teknik yang dilakukan oleh pihak yang melihat adanya potensi celah keamanan cukup beragam. Berdasarkan masalah ini, fokus penelitian ini ditekankan pada aspek keamanan. Akhirnya dengan menggunakan teknik Multiple Attribute Decision Making atau MADM. Dengan metode Simple Additive Weighting, dilakukan proses pemeringkatan kerentanan terhadap 5 website universitas negeri di Provinsi Aceh sebagai contohnya. Kerentanan ini menunjukkan bahwa adanya celah keamanan yang harus segera diperbaiki agar informasi yang tersedia pada website itu menjadi akurat dan tidak bocor kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini terbukti bahwa MADM bisa digunakan dalam banyak hal. Salah satu contohnya untuk menjaga kerentanan website atau mengetes seberapa rentan website ini bisa digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.